rangkuman atau kumpulan pertanyaan-pertanyaan tes wawancara yang sering keluar di Formasi Penjaga Tahanan di Kementerian Hukum dan HAM. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam abdi negara. Kembali lagi bersama aku, Randi Latukonsina. Di video kali ini aku akan berikan rangkuman atau kumpulan pertanyaan-pertanyaan tes wawancara yang sering keluar di Formasi Penjaga Tahanan di Kementerian Hukum dan HAM. Ini berdasarkan rekan kita yang sudah menjadi pegawai negeri sipil di Kementerian Hukum dan HAM. Sebelum lanjut ke videonya, bantu aku untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share ke teman-teman semuanya agar aku lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Oke, kita lihat aja kumpulan pertanyaan-pertanyaan tes wawancara di Kementerian Hukum dan HAM. Sebelum lanjut ke kumpulan pertanyaan-pertanyaan tes wawancara di Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Formasi Penjaga Tahanan, di sini sudah aku jelaskan di video sebelumnya tentang tips dan trik untuk tes wawancara di Kementerian Hukum dan HAM. Bisa ditonton di video sebelumnya. Dan sudah aku berikan juga pertanyaan-pertanyaan tes wawancara yang sering keluar dan jawaban yang saya berikan di video sebelumnya. Ini kumpulan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan. Tidak ada jawaban yang saya berikan. Ini hanya kumpulan dan rangkuman pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan untuk teman-teman di video kali ini. Untuk jawabannya terserah teman-teman semuanya. Jawaban kalian semuanya pasti berbeda-beda, tergantung kepribadian teman-teman semuanya. Itu jawaban tidak ada yang salah. Apapun jawaban teman-teman semuanya, itu tidak masalah. Yang penting cara jawab teman-teman seperti itu. Cara jawab kalian, bagaimana kosakata kalian, bagaimana sikap kalian menjawab. Teman-teman jawabnya keras, lantang, tegas seperti itu, ini mempunyai semangat yang besar seperti itu. Tapi jangan sampai membentak wawancara. Jadi apapun pertanyaan tes wawancara, teman-teman pikirkan sesuai dengan kepribadian kalian, sesuai dengan posisi kalian sekarang. Misalnya, apakah sebelumnya Anda bekerja, itu sesuai dengan kalian sendiri, tidak pasti berbeda-beda dengan yang lain seperti itu. Apakah Anda kuliah, itu sesuai dengan kalian sendiri seperti itu. Kalau pertanyaan yang lain bisa kalian sesuaikan dengan kepribadian kalian masing-masing. Kalau semisalnya ini pertanyaan yang sudah aku berikan ke teman-teman semuanya, kalau emang tidak bisa sama sekali cara menjawabnya, bisa komentar aja di bawah ini, nanti aku bantu bagaimana cara menjawabnya. Pertanyaan apa yang teman-teman ragu jawabannya seperti itu, nanti aku kasih jawabannya di komentar di bawah itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan pertama. Biasanya pertanyaan pertama ini paling sering ditanyakan pewawancara, yaitu silakan perkenalkan diri Anda. Seperti itu. Biasanya disuruh memperkenalkan diri Anda. Di situ Anda harus memperkenalkan diri Anda, dan kalau bisa Anda di sana harus bisa promosikan diri Anda ke pewawancara seperti itu. Itu pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, yaitu sudah siap apa belum bekerja sebagai penjaga tahanan, seperti itu. Itu pertanyaan kedua. Jawabannya Anda harus tegas, siap, dan beri alasan Anda seperti itu. Untuk pertanyaan ketiga, yaitu bekerja sistem shift bagaimana? Apakah Anda bisa bekerja sistem shift seperti itu? Untuk pertanyaan keempat, hari raya atau hari lebaran atau hari tanggal merah, apakah Anda siap untuk tidak libur? Atau apakah Anda siap bekerja di hari lebaran seperti itu? Karena di penjaga tahanan tidak kenal tanggal merah dan tidak kenal hari raya Idul Fitri. Lebaran di lembaga pemasyarakatan atau di UPT kalian masing-masing. Pertanyaan kelima, pekerjaan sebelumnya apa? Pekerjaan Anda sebelumnya apa? Atau kegiatan Anda sebelumnya apa? Itu biasa ditanyakan oleh pewawancara. Anda jawab sesuai dengan kepribadian kalian masing-masing seperti itu. Untuk pertanyaan keenam,
Apa yang Anda tahu tentang lembaga pemasyarakatan atau tentang rumah tahanan negara seperti itu. Sebutkan kalau bisa Anda cari informasi tentang lembaga pemasyarakatan, tentang Kementerian Hukum dan HAM seperti itu. Dan sebutkan untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan ketujuh, visi Anda apa kalau diterima di Kementerian Hukum dan HAM? Apa yang Anda berikan untuk Kementerian Hukum dan HAM seperti itu. Anda sebutkan visi-visi Anda sebutkan tujuan Anda ketika Anda diterima ketika Anda diterima di Kementerian Hukum dan HAM. Untuk pertanyaan ke-8, bisakah Anda bela diri? Atau bisakah Anda PBB? Baris berbaris seperti itu. Kalau Anda bisa, bilang bisa. Kalau bela diri, Anda bisa, Anda pasti disuruh praktekkan. Kalau PBB juga seperti itu. Kalau bilang bisa, pasti disuruh praktekkan. Usahakan kalau emang tidak bisa bela diri, kalian harus pelajari baris berbaris seperti itu. Itu minimal harus kalian bisa. Minimal kita harus bisa baris berbaris. Masa kita seorang pegawai negeri sipil, seorang penjaga tahanan tidak bisa baris berbaris? Kita juga kadang disuruh upacara sebagai petugas upacara di upacara hari-hari penting di lembaga pemasyarakatan atau hari-hari penting di Kementerian Hukum dan HAM. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan ke-9. Kenapa ingin jadi penjaga tahanan? Di sini Anda sebutkan kenapa Anda ingin menjadi penjaga tahanan, sebutkan apa alasan Anda untuk mendaftar menjadi penjaga tahanan seperti itu. Dan untuk pertanyaan ke-10, kalau Anda jenuh saat bekerja, apa yang Anda lakukan? Seperti itu. Ini berikan alasan Anda. Kalau emang Anda jenuh dalam pekerjaan, monoton aja dalam pekerjaan Anda, apa yang Anda lakukan saat Anda jenuh? Untuk pertanyaan ke-11, apa yang Anda lakukan jika napi rusuh di blok, di lapas, di dalam lapas seperti itu? Apa yang Anda lakukan? Ini biasanya juga ada sebagian teman-teman kita dipertanyakan seperti itu. Anda harus tahu bagaimana di dalam lapas itu. Anda cari informasi apa itu, bagaimana cara mengatasi napi rusuh. Pertanyaan yang ke-12, apa yang membuat Anda yakin keterima di CPNS di Kementerian Hukum dan HAM? Nah, di sini Anda sebutkan kelebihan Anda sebutkan apa saja yang membuat Anda yakin bahwa Anda keterima seperti itu. Ini pertanyaan sangat menguji Anda bahwa keinginan Anda sangat besar untuk keterima di penjaga tahanan di Kementerian Hukum dan HAM ini. Ada juga pertanyaan ketika Anda seorang sarjana mendaftar sebagai penjaga tahanan. Ada juga pertanyaan seperti ini. Anda sarjana, kenapa Anda daftar sebagai penjaga tahanan? Seperti itu. Sebutkan alasan-alasan Anda. Kayak seperti ini, karena nggak ada jurusan di yang lain, Anda daftar penjaga tahanan seperti itu. Atau Anda mencari peluang untuk daftar menjadi penjaga tahanan seperti itu. Tapi jangan sebutkan Anda mencoba-coba daftar sebagai penjaga tahanan seperti itu. Dan juga kalau Anda masih kuliah, untuk kalian yang masih kuliah, ada juga pertanyaan seperti ini. Kenapa Anda daftar CPNS sedangkan Anda masih kuliah? Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan yang ke-15. Apa tujuan ke depan Anda jika Anda diterima di Kementerian Hukum dan HAM? Sebutkan tujuan Anda, alasan Anda, motivasi Anda jika Anda diterima di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ada juga pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan 16. Jika kamu diterima, apa yang kamu berikan ke instansi kamu? Seperti itu. Ini sebutkan apa saja kelebihan Anda yang akan Anda berikan ke instansi Anda masing-masing seperti itu. Untuk pertanyaan 17, sebutkan kelebihan dan kekurangan Anda. Jadi di sini kalian sebutkan kelebihan kalian dan sebutkan kekurangan kalian. Kuncinya seperti ini. Kalau kalian sebutkan kekurangan kalian sebutkanlah kekurangan kalian yang ada solusinya seperti itu. Harus kuncinya seperti itu. Jangan sebutkan kekurangan kalian yang tidak ada solusinya, yang hanya merugikan instansi kalian. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan 18. Ini seringkali ditanyakan oleh pewawancara. Kamu siap ditempatkan jauh dari daerah asalmu atau daerah domisili kamu atau daerah keluargamu tinggal. Ini seringkali ditanyakan oleh pewawancara, apakah Anda siap ditempatkan di seluruh Indonesia ini. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan ke-19. Apakah kamu bisa komputer seperti itu?
Di sini sebutkan kalau Anda bisa, sebutkan bisa. Kalau Anda tidak bisa, sebutkan tidak bisa. Tapi generasi muda sekarang pasti bisa komputer seperti itu. Dan sebutkan yang pertanyaan ke-20, apa hobi kamu? Sebutkan hobi-hobi kamu yang mendukung instansi kamu seperti itu. Dan yang pertanyaan ke-21 selanjutnya, tahu dari mana info tentang CPNS? Ini Anda sebutkan, tergantung Anda tahu dari mana, yaitu dari teman atau dari keluarga atau dari internet atau dari media sosial yang lain. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan ke-22, olahraga apa yang kamu minati atau olahraga apa yang kamu bisa? Di sini Anda sebutkan olahraga apa yang kalian bisa seperti itu. Ini salah satu mendukung nilai tambah kalian kalau emang ada keolahragaan kalian yang kalian bisa atau yang kalian minati seperti itu. Kalau bisa kalian mendapatkan olahraga yang mendapatkan kejuaraan seperti itu atau ada sertifikat kejuaraan, itu sangat mendukung, itu sangat menambah nilai tambah kalian di tes wawancara ini. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan 23, motivasi Anda untuk daftar CPNS penjaga tahanan. Di sini Anda sebutkan motivasi Anda mendaftar CPNS penjaga tahanan. Dan pertanyaan selanjutnya, pertanyaan 24, apa yang Anda tahu tentang penjara? Apa yang Anda tahu tentang penjaga tahanan? Di sini Anda harus tahu profil apa itu penjara, apa itu lapas, apa itu rutan, apa itu Kementerian Hukum dan HAM. Di sini Anda harus tahu, dan apa penjaga tahanan itu seperti apa pekerjaannya. Di sini kalian harus tahu, mencari informasi tentang itu. Ini kemungkinan kecil ditanya, kadang-kadang ada yang ditanya seperti ini. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan ke-25, Anda tidak takut menjadi seorang penjaga tahanan yang isinya orang-orang jahat di sana? Di sini wawancara menguji Anda, keberanian Anda. Di sini Anda harus berani menjawab itu seperti itu. Pertanyaan yang ke-26, mana yang Anda utamakan, pekerjaan Anda atau keluarga Anda? Di sini pertanyaan sangat menjebak sekali. Di sini Anda harus jawab apa pilihan Anda, apakah pekerjaan yang Anda pilih atau keluarga yang Anda pilih. Pertanyaan terakhir yang biasa yang sering ditanyakan, apakah ada pertanyaan untuk kami seperti itu. Di sini Anda harus sediakan pertanyaan, satu pertanyaan minimal untuk pewawancara, agar pewawancara menilai Anda, minat Anda untuk masuk sebagai penjaga tahanan atau untuk masuk sebagai CPNS di Kementerian Hukum dan HAM. Minat Anda seberapa besar, di sini diuji Anda untuk mengetahui apakah ada pertanyaan tentang pewawancara atau apakah Anda pertanyaan tentang CPNS, apakah Anda pertanyaan tentang pekerjaan Anda seperti itu. Di sini Anda harus sediakan pertanyaan satu aja untuk pewawancara atau bisa lebih 2 atau 3 seperti itu. Tapi jangan banyak-banyak juga. Itu menguji Anda, minat Anda, keinginan Anda, motivasi Anda masuk sebagai CPNS penjaga tahanan di Kementerian Hukum dan HAM. Itulah kumpulan pertanyaan-pertanyaan yang sering keluar di penjaga tahanan di Kementerian Hukum dan HAM. Pertanyaan-pertanyaan ini yang sering keluar, tapi setiap orang, setiap pewawancara pasti berbeda-beda pertanyaannya. Jadi ini yang sering keluar. Dan ketika Anda di dalam pewawancara akan bertanya yang lain seperti itu sesuai dengan kepribadian Anda, sesuai dengan jawaban Anda. Kalau jawaban Anda memancing pewawancara akan bertanya kepada Anda. Jadi pertanyaan itu pasti berbeda-beda. Ini pertanyaan yang global yang sering masuk tes wawancara di Kementerian Hukum dan HAM, khususnya formasi penjaga tahanan. Untuk jawabannya tergantung kepribadian kalian. Kuncinya satu, ini adalah cara jawab kalian, cara ketegasan kalian, sikap kalian, kosakata kalian, kejujuran kalian diuji di sini. Jadi semua jawaban pasti berbeda-beda, tergantung kalian masing-masing, tergantung kepribadian kalian masing-masing. Usahakan jawab dengan tegas, dengan kosakata yang bagus, dengan semangat seperti itu. Jadi semua jawaban, gak masalah apa jawabannya itu, yang tergantung adalah cara jawab kalian, sikap kalian, intonasi kalian, kosakata kalian. Jadi jawaban apa saja boleh, asalkan jangan hilangkan jawaban
Saya hanya sekedar coba-coba. Saya disuruh orang tua saya untuk daftar. Saya disuruh teman saya ingin ikut teman saya yang ikut daftar. Jangan hindari jawaban seperti itu. Semua jawaban benar, asalkan cara jawab kalian. Sampai di sini saja video kali ini. Kalau ada pertanyaan tentang tes wawancara atau kritikan, saran untuk video ini, atau kalau kalian masih bingung jawabannya, komentar aja di bawah ini biar kita diskusikan sama-sama jawaban yang tepat untuk pertanyaan-pertanyaan tes wawancara. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian suka video ini, like, komen, dan share ke teman-teman semuanya agar aku lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Dan akan kudoakan kalian lulus CPNS tahun ini. Buktikanlah kalian bisa jadi pegawai negeri sipil. Aku, Randi Latukonsina. Sampai jumpa.